الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membaca hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. An Abi Ubaid Maula Ibn Ashar wasmuhu Sa'ad Ibn Ubaid. Dari Abi Ubaid budak Ibnu Ashar, namanya adalah Sa'ad Ibn Ubaid. Qala, ia berkata, Syahidtul Aida ma'a Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu faqal. Kata Abu Ubaid, saya pernah ikut menghadiri salat Idul Adha bersama Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu faqal. Dan Umar bin Khattab beliau mengatakan, Hadani yaumani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima. Kata Umar bin Khattab ketika beliau berkhutbah di hari raya Idul Adha, beliau mengatakan, Hadani yaumani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima. Dua hari ini adalah dua hari yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kalian dari berpuasa di dalamnya. Dua hari di sini maksudnya adalah hari raya Idul Fitri dan yang kedua adalah hari raya Idul Adha. Dua hari raya ini yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha adalah dua hari yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari berpuasa di dalamnya. Kemudian Umar mengatakan, Yaumu fitrikum min siyamikum. Hari yang pertama yaitu hari Idul Fitri adalah hari yang dimana kalian berbuka dari puasa kalian. Jadi hari raya Idul Fitri ini tidak boleh berpuasa. Di antara fungsinya adalah untuk membedakan antara bulan puasa dengan bulan selain puasa. Jadi dengan hari raya Idul Fitri seseorang tidak berpuasa, maka dengan itu kelihatan bahwasannya sudah tidak di bulan Ramadan. Wal yaumul akhir taquluna fihi min nusukikum. Adapun hari yang lain yaitu hari raya Idul Adha adalah hari yang dimana kalian memakan sembelihan kalian. Hadis yang kedua, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumaini. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari puasa dua hari. Yang pertama adalah Al-Fitri wan Nahri. Yang pertama adalah hari Idul Fitri. Yang kedua adalah hari raya Idul Adha. Wa anis somma, dan beliau juga melarang dari as-somma. Wa an yahtabiyar rajulu fi saubin wahidin. Seseorang melakukan ihtiba dengan satu baju. Apa itu somma, apa itu ihtiba? Insyaallah kita jelaskan nanti. Wa anis salati ba'da subhi wal asri. Dan dari salat setelah salat subuh dan salat asar. Akhrajahu Muslim bitamamihi. Dikeluarkan Imam Muslim dengan secara lengkap. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Dari dua hadis ini ada tiga pembahasan yang ingin saya sampaikan.
Yang pertama adalah dalal hadisani ala hurmati saumi yaumai al-id. Dua hadis ini menunjukkan bahwasannya seseorang diharamkan untuk berpuasa di hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Jadi hukum berpuasa di hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha itu adalah haram. Dan para ulama telah menukil ijma' akan hal tersebut. Di antaranya Ibnu Hajar rahimahullahu taala, Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, dan ulama-ulama lain mereka menukil ijma'. Ijma' itu artinya kesepakatan para ulama bahwasannya puasa di hari raya Idul Fitri dan puasa di hari raya Idul Adha itu hukumnya adalah haram. Dan keharaman di sini jamaah tanpa pengecualian. Berbeda dengan apa yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Yaitu puasa di hari apa kemarin? Kemarin kita bahas puasa di hari Jumat. Kalau puasa di hari Jumat itu ada pengecualiannya. Apa pengecualiannya? Contohnya kalau seandainya ternyata di hari Jumat itu bertepatan dengan kebiasaan dia puasa. Contohnya dia puasa Daud, Senin puasa, Selasa tidak puasa, Rabu puasa, Kamis tidak puasa, lah kok Jumat berpuasa, Jumat puasa, maka ini boleh. Karena bertepatan dengan kebiasaan dia puasa. Boleh juga kalau seandainya dia berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Dia puasa hari Kamis dan Jumat, maka puasa Jumat boleh. Dia puasa Jumat dan Sabtu, maka puasa Jumat juga boleh. Dan kita sebutkan kemarin ada 5 pengecualian. Untuk kasus Idul Fitri dan Idul Adha ini jamaah tidak ada pengecualian. Walaupun sebelumnya atau setelahnya dia puasa tetap tidak boleh. Walaupun mungkin puasanya adalah qadha Ramadan juga tidak boleh. Walaupun puasanya mungkin adalah nazar. Contohnya ada orang di jamaah di sehari sebelum Idul Fitri dia mengatakan kalau seandainya besok saudara saya datang saya akan puasa. Nah, qadarullah besok datang dan datangnya pas di hari raya Idul Fitri. Dia sudah bernazar tapi tetap tidak boleh melakukan puasa di hari raya. Jadi poin yang pertama jamaah, berpuasa di hari raya baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha itu hukumnya adalah haram dan tidak ada pengecualian. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua adalah larangan dari istimalus somma wal ihtiba. Larangan dari as-somma dan al-ihtiba. Apa itu somma? Apa itu al-ihtiba? As-somma itu artinya adalah mengikatkan pakaian ke seluruh tubuh dan hal ini menjadikan ia susah untuk bergerak. Jadi somma itu, kata para ulama, somma itu seseorang menggunakan pakaian kemudian mengikatkannya ke seluruh tubuh. Jadi seluruh tubuh di apa jamaah? Ya seperti mumi gitu diapakan? Digubeti kain semuanya tanpa ada ruang gerak. Jadi seseorang tidak bisa bergerak. Ini namanya somma. Dan hal ini dilarang kenapa? Karena akan menyusahkan dia untuk bergerak. Sehingga contohnya ada sesuatu yang mengharuskan ia bergerak secara tiba-tiba bisa menjadikan ia terjatuh dan tersingkap auratnya. Dan dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan al-ihtiba itu artinya adalah duduk di atas tanah, betis atau kakinya diberdirikan. Jadi seseorang duduk di atas tanah biasa, kemudian kakinya, betisnya diberdirikan. Seperti itu. Kemudian diikat kaki dengan badannya. Kemudian kaki sama badannya diikat. Jadi orang duduknya nyaman. Orang duduknya nyaman. Yang seperti ini, kata Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, merupakan kebiasaan orang-orang Arab. Dan sampai sekarang pun ada. Dan hal ini dilarang jamaah karena bisa menjadikan seseorang kelihatan auratnya. Jadi kalau seandainya auratnya tidak kelihatan, maka tidak masalah. Jadi yang pertama adalah as-sobba, itu memakai pakaian
mengikatkan seluruh pakaian ke tubuh sampai nggak bisa bergerak. Yang kedua adalah asomma, yaitu duduk di atas tanah, kakinya diangkat, kemudian diikat. Kedua-duanya dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang karena bisa menjadikan seseorang kelihatan auratnya. Namun kalau seandainya seseorang aman dari aurat, maka insya Allah tidak masalah. Ini pembahasan yang kedua. Pembahasan yang ketiga adalah an-nahyu anis shalah ba'da sholati subhi wal asri. Larangan dari sholat setelah sholat subuh dan sholat asar. Jadi seseorang setelah ia mendirikan sholat subuh, setelah ia mendirikan sholat asar, maka dilarang bagi dia untuk sholat. Kenapa? Saddan lidari atit tasyabbuh bil kufar. Sebagai usaha untuk menghindari menyamai orang-orang kafir. Kenapa? Karena orang-orang kafir zaman dahulu jamaah, mereka sujud ketika terbitnya matahari dan mereka sujud ketika terbenamnya matahari. Sehingga Islam melarang seseorang sholat habis sholat subuh dan sholat habis sholat asar. Namun larangan di sini jamaah ada dua pengecualian. Pengecualian yang pertama, sebelumnya hal ini ditegaskan oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la sholata ba'da subhi hatta tartafi asyamsu. Tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai matahari terbit, kemudian ditunggu kurang lebih 1/4 jam atau 10 menit. Wala sholata ba'dal asri. Tidak ada sholat setelah sholat asar hatta taghiba syamsu, sampai matahari tenggelam. Larangan di sini ada dua pengecualian. Yang pertama adalah apabila sholatnya sholat wajib maka dibolehkan. Apa contohnya? Contohnya adalah orang yang dia lupa belum sholat asar. Atau orang lupa belum sholat subuh. Atau ketiduran. Maka seseorang di saat itu jamaah boleh sholat walaupun habis sholat asar, walaupun habis sholat subuh. Karena Nabi SAW bersabda, man nama anis sholati aw nasiyaha fal yusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur dari sholat atau lupa, maka hendaknya dia sholat ketika ingat. Contohnya dia ketiduran sholat asar. Bangunnya jam 4:30. Maka sholat asarnya jangan ditunda sampai matahari tenggelam. Namun langsung ketika ingat dia belum sholat, dia segera sholat. Jadi kalau sholatnya sholat wajib, walaupun setelah waktu sholat asar, maka seseorang boleh melakukan sholat tersebut. Ini pengecualian yang pertama. Pengecualian yang kedua adalah as-salawat zawatul asbab. Salat-salat yang memiliki sebab. Maka ini juga boleh dilakukan habis salat subuh maupun salat asar. Contohnya adalah salat gerhana. Kan salat gerhana kan sebabnya ketika ada gerhana. Maka salat gerhana jamaah boleh dilakukan walaupun habis salat asar. Salat gerhana boleh dilakukan walaupun habis salat subuh. Jadi habis sholat subuh, habis sholat asar, kalau terjadi gerhana, maka seseorang boleh melakukan sholat. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, idza ra'aitum fasallu. Kalau kalian melihat adanya gerhana, maka sholatlah. Contoh yang lain adalah sholat tahiyatul masjid. Karena seseorang masuk ke masjid habis sholat asar, mau menghadiri kajian atau yang lainnya. Atau masuk ke masjid habis sholat subuh. Maka dia boleh sholat sunnah. Kenapa? Karena sholat sunnahnya adalah sholat sunnah yang punya sebab. Apa sebabnya? Sebabnya adalah karena masuk masjid gunanya untuk menghormati masjid. Nabi SAW bersabda, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rakaatain. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka jangan duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Jadi intinya kalau sholat itu punya sebab, dibolehkan. Contoh yang lain adalah sholat sunnah tawaf. Contohnya orang tawaf habis sholat subuh. Setelah selesai tawaf kan ada sholat sunnah setelahnya. Maka walaupun matahari belum terbit, maka dibolehkan untuk sholat sunnah tawaf. Rasulullah SAW bersabda, la tamna'u ahadan tawafa bihadal bait ayyata sa'atin sya'a. Jangan dilarang orang untuk sholat di Ka'bah di waktu kapanpun. Jadi jamaah intinya untuk sholat-sholat yang punya sebab,
yang ada sebabnya kenapa kok melakukan sholat tersebut, maka dibolehkan. Yang tidak boleh adalah sholat sunnah mutlak. Tanpa sebab, habis sholat asar, sama sholat sunnah, tidak boleh. Habis sholat subuh, sama sholat sunnah, tidak boleh. Jadi larangan dari sholat setelah subuh, sholat setelah asar, ini dikecualikan dua. Yang pertama adalah sholat wajib, yang kedua adalah sholat yang memiliki apa? Sebab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.